masukan juga bahwa jangan sampai pemberlakuan Perpres ini menimbulkan dalam tanda petik kekacauan dalam perizinan, sehingga kami sedang mengatur sebetulnya, misalnya dokumen-dokumen pengajuan perizinan yang sudah masuk akan terus diproses, namun nanti ada batas waktunya untuk kemudian dilanjutkan prosesnya kepada provinsi. Nah, hal-hal seperti ini sedang kami atur dan mohon bersabar, sekali lagi tidak ada niat untuk menunda. Yang kami lakukan adalah untuk membuat agar transisi ini berjalan dengan mulus sesuai dengan hakikat tujuannya. Kemudian yang kedua, atau dokumen legal kedua yang kami sosialisasikan pagi ini adalah peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Intinya dulu ringkasnya kita sebut PP tarif batubara lah kurang lebih gitu ya. Nah, ini juga sebuah produk hukum yang perlu kami sampaikan kepada publik melalui media massa, bahwa pemerintah mengatur agar pemanfaatan batubara memberikan manfaat yang maksimal baik bagi negara maupun bagi badan usaha, termasuk juga bagi publik secara keseluruhan. Nah, untuk itu perlu ditegaskan bahwa proses pengajuan atau proses penetapan PP 15/2022 ini juga sudah berjalan cukup panjang melalui berbagai proses birokratik, masukan pakar, masukan badan usaha, dan lain-lain, sehingga dicapailah angka optimal yang dituangkan dalam PP ini dengan semangat negara mendapatkan sebesar-besarnya hak negara dan badan usaha tidak dirugikan dalam rangka penerapan ini. Nanti akan dijelaskan angka-angka dan teknik penerapannya, namun sekali lagi semangat kita adalah menegaskan bahwa negara mendapat haknya yang maksimal dari industri batubara dan badan usaha tidak dirugikan dalam penerapannya. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu teman-teman sekalian yang kami sosialisasikan pagi ini, kalau kita lihat dari peserta yang masuk di Zoom memang cukup banyak, sebagian kita arahkan untuk ikut di channel YouTube, dan kepada teman-teman dari kementerian, dari pemerintah daerah, dan dari badan usaha, kami arahkan untuk lebih aktif atau mengikuti acara ini di YouTube. Sementara forum tanya jawab akan dilakukan dengan media massa melalui channel video conference ini. Pada waktunya setelah nanti kita atur dialog antara Kementerian SDM dengan kementerian lain dan juga pemerintah daerah akan kita lakukan pada kesempatan yang akan datang. Demikian pengantar saya, Bapak Ibu sekalian, khususnya awak media. Sekali lagi kami tegaskan agar kiranya kegiatan sosialisasi melalui konferensi pers pagi ini dapat memberikan penjelasan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya kepada publik, dan mohon didorong semangat positif konstruktif. Jika ada masukan-masukan dapat silakan nanti disampaikan dengan tujuan yang sama agar kegiatan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Demikian saya pengantar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen untuk paparan terkait dengan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Kami persilahkan. Terima kasih Pak. Tes. Masuk ya suara. Terima kasih Pak Ses, Pak Dirjen, Bapak-Bapak Ibu Direktur, teman-teman media, teman-teman dari KISDM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa
Ini adalah salah satu yang ditunggu, kira-kira seperti itu. Perpres 55 sudah kita godok beberapa waktu yang lalu ya, setahun lebih begitu, dan ini keluar diterbitkan pada tanggal 11 April kemarin. Apa toh isinya dari Perpres 55 tentang pendelegasian ini? Yang pertama adalah kewenangan yang didelegasikan. Dalam bentuk apa begitu ya? Pemberian standar begitu ya, sertifikat standar. Ini semacam SOP begitu, ataupun juga RKAP yang diberikan kepada badan usaha oleh pemerintah, dan ini nanti bisa diberikan oleh kawan-kawan dari provinsi. Selain itu juga perizinan juga akan diberikan, sehingga pemerintah daerah nanti akan bisa memberikan izin. Selain itu juga ada pembinaan atas pelaksanaan pembinaan berusaha. Ini juga akan didelegasikan kepada daerah. Kemudian selain itu juga pengawasan ya, pengawasan terhadap perizinan yang sudah diberikan oleh daerah. Nah, yang kedua, apa saja izin-izin yang didelegasikan kepada daerah? Yang pertama adalah IUP dalam rangka PMDN. Ini khususnya komoditas ada 3. Yang pertama adalah mineral bukan logam. Kemudian yang kedua adalah mineral bukan logam jenis tertentu, gitu. Berada dalam satu daerah provinsi. Yang kedua adalah di bawah 12 mil laut. Jadi antara 0 sampai 12 mil laut itu nanti bisa diberikan oleh teman-teman dari daerah. Kemudian SIPB, surat izin penambangan batuan, kemudian juga IPR, izin pertambangan rakyat, dan juga izin pengangkutan penjualan untuk komoditas ketiga tadi. Yakni mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, begitu, dan juga batuan. Selain itu juga ada 2 hal lagi yang diberikan perizinan, yakni IUJP untuk satu daerah provinsi, kemudian yang terakhir adalah IUP untuk penjualan ketiga komoditas tadi. Nah, pembinaan apa saja kira-kira yang didelegasikan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah pemberian norma standar. Ini yang secara umum itu masih mengikuti, tadi disampaikan Pak Dirjen, induknya adalah KESDM. Jadi ini lebih cenderung kepada spesifik daerah masing-masing, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang ada namanya juga berubah begitu ya, ada yang masih dinas pertambangan, ada yang dinas yang lain lagi, sehingga bisa jadi ininya agak berubah sedikit. Kemudian juga pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, juga fasilitasi, kemudian pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan. Ini juga teman-teman dari daerah nanti bisa memberikan pembinaan yang terkait dengan hal ini. Untuk pengawasan, perencanaan pengawasan diberikan, kemudian juga pelaksanaan pengawasan itu sendiri, dan juga monitoring. Nah, jadi ini sudah semua ya, semua diberikan kepada daerah yang terkait dengan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Jadi bukan semua, batu bara tidak termasuk di sini. Kemudian logam juga tidak termasuk di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada catatan yang perlu kita cermati, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan gubernur menugaskan inspektur tambang dan pejabat pengawas. Dalam hal ini inspektur tambang ini hanya ada di KISDM, Sekiu Minerba. Jadi inspektur tambang ada di Minerba, dan pejabat pengawas saat ini juga sebagai masih di Minerba begitu ya, dan nanti akan kita bicarakan berikutnya. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan aspek pengusahaan. Jadi inilah yang bisa ditetapkan nanti oleh teman-teman dari daerah Sekiu gubernur.
Pengawasan tersebut dilaporkan kepada gubernur dan nanti dalam hal ini berdasarkan laporan tersebut gubernur menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan ataupun juga pemberian sanksi administratif, dan semuanya ini nanti dilaporkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini KISDM gitu ya, CQ, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Minerba. Nah, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yakni ada di nomor 5 ini, bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi tidak dapat disubdelegasikan lagi kepada pemerintah daerah kabupaten ataupun kota. Jadi itu yang adalah final, yang diberikan delegasi kepada gubernur saja, kepada provinsi. Selain itu juga kewenangan pemberian perizinan berusaha, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Ini meliputi pemberian dan penetapan WIUP bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan sama seperti tadi, bahwa itu ada di dalam satu provinsi, juga di bawah 12 mil. Jadi ini ada WUP yang nanti kita bicarakan lagi lebih dalam bagaimana, karena sistemnya sekarang ini sudah settle di kita supaya tidak terjadi tumpang tindih begitu ya, supaya tidak terjadi kegaduhan keriuhan terkait dengan kewilayahan. Selain itu, hal yang penting sekali adalah penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan juga patokan batuan. Nah, ini penting karena harga-harga material seperti ini, construction minerals ini sangat tergantung pada wilayahnya masing-masing. Bahkan dalam satu provinsi pun juga bisa harganya bervariasi ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara kabupaten ataupun juga kota madya dengan yang lain-lainnya bisa berbeda. Dan juga di sini pemberian rekomendasi ataupun persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, itu juga pemerintah daerah mempunyai kewenangan itu. Nah, dalam pelaksanaan pendelegasian, pemerintah provinsi wajib melaksanakan pemberian perizinan yang didelegasikan secara efektif, efisien, sesuai dengan NSPK yang ada, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian juga ini yang juga sangat penting, menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan. Nah, ini silahkan nanti dalam bentuk apa begitu ya. Nah, kalau masih ada dinas ESDM yang membidangi ESDM ini, mungkin disitulah yang seharusnya ada dalam pemerintah daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya, nomor 9, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi atas pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi setelah didelegasikan pemerintah pusat ini, dalam hal ini Minerba, KSDM Minerba begitu ya, tidak lepas tangan. Kami masih tetap memberikan pembinaan kepada teman-teman di daerah, membuka diskusi bagaimana baiknya, dan juga memberikan solusi-solusi jika ada permasalahan yang ada. Selain itu, tadi sudah kami sampaikan, singgung di depan, bahwa pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan, wajib hukumnya kepada kita, supaya nanti kita bisa evaluasi dengan baik apa-apa yang sudah baik kita tingkatkan begitu ya. Kemudian yang belum baik akan senantiasa kita buat menjadi comply sesuai dengan regulasi yang ada, menjadi lebih baik lagi. Dari hal tersebut, dari hal-hal yang kami sampaikan tersebut, bahwa di situ mengandung arti ada pendanaan yang harus dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan pendanaan ada 3 hal, bahwa pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, juga pengawasan atas perizinan ini bersumber dari
anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Jadi provinsi diharapkan juga sudah menyiapkan hal ini sehingga nanti bisa menganggarkan dengan baik, memberikan perizinan, membina badan usaha, maupun juga melakukan pengawasan ini dari APBD yang ada. Kemudian yang nomor 12, yang terakhir, biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang. Jadi ini personil pemerintah pusat, KISDM yang ada di daerah, ini bersumber dari anggaran kami, yakni anggaran KISDM sendiri, Sekyu Minerba. Jadi kita tidak menitipkan inspektur tambang ini untuk dibiayai daerah, bukan. Jadi ini kita biayai sendiri. Kira-kira seperti itu secara singkat isi dari Perpres 55 tahun 2022 yang sudah ditandatangani kemarin pada tanggal 11. Tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, efektifnya kapan? Nah ini kita nanti diskusi lebih jauh setelah kami diskusi dengan kementerian terkait, juga terkait diskusi dengan teman-teman di daerah. Mungkin satu daerah dengan daerah yang lain akan berbeda nanti waktunya, tergantung kesiapan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kalau ini berkenan seperti itu, kira-kira seperti itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waktu kami kembalikan kepada Pak Ses.